Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B yang akan mempresentasikan mengenai media YouTube sebagai media konvergensi masa modern. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gana Aksewi Raditya. Nama saya Seha Nisa. Nama saya Faza Zahari. Nama saya Laurentia Kitania. Nama saya Muhammad Arif Putra Hakim. Dan saya Rebecca Aurelia. Kami berenam yang akan mempresentasikan mengenai media masa YouTube. Sebelumnya, apa sih itu YouTube? YouTube adalah salah satu pusat media informasi digital yang dikelola dan dikembangkan oleh Google. Informasi dari seluruh dunia dapat kita temukan di dalam YouTube. Selain itu, para pengguna YouTube dapat menjadikan YouTube sebagai wadah pengunggahan video yang ingin mereka publikasikan. Karenanya, video yang ada di dalam YouTube bukan hanya berisi video-video informatif, melainkan juga video-video hiburan. Selain itu, YouTube juga sangat disenangi karena fiturnya yang banyak dan menarik. Beberapa fitur aplikasi tambahan dari YouTube sendiri adalah YouTube Music. YouTube Music adalah aplikasi YouTube yang hanya menyediakan musik-musik di dalamnya. Dan yang kedua ada YouTube Studio. YouTube Studio merupakan aplikasi pengembangan dari YouTube yang dibuat untuk mempermudah para pengunggah video YouTube agar dapat melihat dan menganalisis videonya. Dan yang ketiga ada YouTube Kids, yaitu aplikasi yang dibuat oleh YouTube khusus untuk anak-anak untuk membatasi video dengan batasan-batasan umur. Baik, selanjutnya itu ada fitur-fitur di dalam video YouTube-nya sendiri. Yang pertama itu ada pemutaran video yang biasanya kita klik untuk memutar videonya. Lalu ada share video yang bisa dibagikan ke beberapa orang-orang. Terus juga ada like and dislike video. Lalu ada subscribe channel dan juga kolom komentar video. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada fitur tambahan dari YouTube, yaitu ada kecepatan pemutaran video, di mana orang-orang bisa memilih kecepatan pemutaran video yang mereka suka. Lalu juga ada kunci layar video yang berfungsi untuk mengunci layar video agar video tidak terotak-atik ataupun terganti gitu. Terus lalu ada kualitas gambar video, yaitu kita bisa memilih resolusi dari tampilan video yang ingin kita tonton gitu. Lalu juga ada subtitle, kita bisa memilih bahasa mana yang ingin kita gunakan untuk menonton video, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sejarah dari YouTube, boleh di next. Nah, mulanya situs web YouTube didirikan pada tahun 2005 lalu, tepatnya pada bulan Februari oleh 3 orang sahabat dekat, yaitu Steve Chen, Kat Hurley, dan Jawed Karim. Mereka bertiga adalah mantan karyawan pertama PayPal yang mengembangkan ide untuk menciptakan platform yang dapat memudahkan manusia untuk mengunggah, mengakses, mencari, menonton, serta berbagi video. Nah, Chad Hurley sendiri belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, mulai beralih menekuni bidang media elektronik dan komputer setelah lama memiliki minat pada bidang seni. Jadi dia awal tertarik pada bidang seni dan mulai beralih pada bidang media elektronik dan komputer. Nah, sedangkan dari Steve dan Karim, dia belajar ilmu komputer di Universitas Illinois at Urbana-Champaign. Awalnya mereka tuh belum saling kenal dan baru saling kenal karena sama-sama bekerja di PayPal. Nah, berkat ilmu dan kerja keras mereka, maka terciptalah YouTube sebagai situs hosting video. Nah, awalnya itu YouTube adalah sebuah perusahaan teknologi rintisan yang diberikan dana investasi senilai 11,5 juta US dollar dari Sequoia Capital pada Desember 2005, dan kantor pertama YouTube sendiri terletak di sebuah pizzeria dan restoran Jepang di San Mateo, California. Nah, situs domain YouTube yang bernama www.youtube.com mulai aktif pada 14 Februari 2005 dan kemudian dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya. Setahun setelah didirikan, saham YouTube diakuisisi dengan nilai 1,65 miliar US dollar oleh Google dan resmi berperan dan beroperasi sebagai anak perusahaan independen. Nah, tepatnya pada November 2006. Kini kantor pusat itu berada di San Bruno, California. Nah, ini ada foto dari ketiga pendiri awal dari YouTube itu sendiri yang merupakan mantan dari karyawan pertama PayPal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan yaitu kepopuleran YouTube di Indonesia. Perkembangan popularitas YouTube yang kian meluas tentunya tidak disia-siakan oleh pihak perusahaan Google sendiri. Inovasi yang YouTube ciptakan yaitu memberikan kesan yang lebih realistis dan lebih interaktif. Contoh inovatif video ini biasanya menggunakan teknologi tambahan yang bernama virtual reality dan augmented reality. Segala bentuk inovasi yang dikeluarkan oleh YouTube itu sendiri merupakan suatu bukti fisik perkembangan mereka. Mereka selalu mengembangkan hal-hal yang sudah ada dan mengadakan suatu hal-hal baru ke depannya. Beberapa aspek yang mempengaruhi salah satunya adalah karena fasilitas YouTube
yang disediakan lebih lengkap dibandingkan media-media lain seperti media televisi. On demand merupakan salah satu fasilitas yang paling berguna dan paling diminati banyak orang. Fasilitas ini menyediakan ketersediaan pemutaran ulang setiap konten yang ada. Pada televisi, fasilitas ini tidak disediakan karena sifat penayangan di televisi itu bersifat linear. Selain itu, YouTube menjadi lebih digandrungi oleh masyarakat luas dikarenakan para penggunanya dapat memilih secara spesifik konten seperti apa yang ingin mereka tonton. Boleh selanjutnya. Nah, kemudian ada vlog. Vlog itu sendiri adalah konten para YouTuber yang dimana mereka menciptakan kontennya secara langsung gitu. Vlog itu merupakan salah satu alasan perkembangan pesat YouTube di Indonesia pada 10 tahun terakhir, yang dimana pada tahun 2009, sebuah video curhat oleh Marshanda muncul di situs video YouTube dan menjadi perbincangan di berbagai program infotainment di televisi. Video tersebut berisikan ungkapan rasa kecewa Marshanda yang diunggah oleh pihak ketiga. Oleh selanjutnya, di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada perkembangan YouTube. Boleh di next. YouTube telah mengalami perkembangan yang pesat sejak diluncurkan pada tahun 2005. Pendirian pada tahun 2005, YouTube didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Pada bulan Februari 2005, mereka menciptakan platform bagi berbagai video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berinteraksi dengan konten video secara online. Pertumbuhan pengguna pada tahun 2006 sampai 2010, setelah diakuisisi oleh Google pada tahun 2006, YouTube mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah pengguna dan penontonnya. Boleh next. Selanjutnya, monetisasi pada tahun 2010. YouTube meluncurkan program Mitra YouTube yang memungkinkan pemegang akun untuk memonetisasi video mereka melalui iklan. Hal ini memungkinkan para konten kreator untuk menghasilkan pendapatan dari konten yang mereka buat. Program ini terus berkembang dan menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi banyak konten kreator. YouTube terus memperkenalkan berbagai fitur baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna, termasuk pemutaran otomatis, kemampuan untuk menonton video offline, mode malam, dan pemutar video yang lebih responsif. Boleh selanjutnya, next. Perkembangan YouTube dalam media juga dapat dijelaskan dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, mengubah konsumsi konten. YouTube telah mengubah cara kita mengkonsumsi konten media. Yang kedua, menciptakan media baru. YouTube telah memberikan peluang bagi individu untuk menjadi kreator konten. Yang ketiga, demokratisasi konten. YouTube membuka pintu bagi siapapun untuk menyebarkan pesan dan konten mereka secara publik. Yang keempat, interaksi dan partisipasi. Dalam YouTube, pengguna tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga dapat berinteraksi dengan pembuat konten dan pengguna lainnya melalui komentar, berbagai video, dan tindakan sosial lainnya. Yang kelima, ada monetisasi konten. YouTube telah memungkinkan kreator konten untuk menghasilkan pendapatan melalui program Mitra YouTube. Dan yang terakhir, keenam, pengaruh budaya dan pembentukan tren. YouTube telah menjadi tempat lahirnya tren budaya, meme internet, dan fenomena viral, dengan kemampuan untuk berbagi, menyukai, dan mengomentari video. Pengguna YouTube dapat dengan cepat menyebarkan video yang menarik dan menghasilkan popularitas yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada studi kasus, boleh next. Nah, ada beribu bahkan berjuta konten video viral yang ada di media YouTube, dan berikut ada beberapa dari kasus yang sempat viral di media YouTube. Yang pertama itu konspirasi YouTuber mukbang Ketiap. Ada seorang YouTuber bernama Ketiap yang berasal dari Vietnam dan terkenal dengan konten video mukbangnya. Namun pada tahun 2020 lalu, Ketiap menghilang secara misterius dan berita hilang Ketiap ini jadi sebuah konspirasi. Banyak yang percaya bahwa Ketiap hilang karena diculik atau meninggal karena sakit. Namun pada 10 Oktober 2020 lalu, kata Ketiap kembali muncul dalam konten video mukbang yang diunggah ke YouTube. Ketiap pertama kali viral pada tahun 2019 karena konten video mukbangnya dianggap mengerikan. Beberapa video mukbang Ketiap memperlihatkan hidangan yang disajikan dalam kondisi yang tidak biasa seperti ikan mentah atau makanan yang dimasak dengan cara yang tidak biasa. Namun pada tahun 2020 Ketiap kembali viral karena kabar kepergiannya dan video terakhir yang diunggahnya dihapus. Namun selanjutnya pada Oktober 2022 Ketiap kembali muncul dalam konten video mukbang yang diunggah ke YouTube. Nah, yang kedua ada kasus penganiayaan yang terjadi di Serdang, Sumut. Berita ini diunggah pada channel Lentera Gentur. Pelaku yang diketahui berjenis kelamin laki-laki ini tiba-tiba mengeluarkan sajam atau senjata tajam dan menikam korban yang sedang duduk di sebelahnya.
Tetapi dalam berita tersebut tidak diketahui apa alasan atau motif korban sehingga berani melakukan tindakan tercela tersebut. Selain itu, di awal video terdapat disclaimer bahwa berita ini dibuat hanya untuk hiburan semata, padahal tidak etis apabila terdapat video penganiayaan dijadikan konten sebagai sarana hiburan publik. Hal ini menyebabkan konten kekerasan yang dibuat untuk tujuan hiburan membuat pemirsa tidak peka terhadap kekerasan dan turut berkontribusi pada budaya kekerasan itu tersendiri. YouTube yang menjadi media dalam berita ini pun tidak menaruh trigger warning pada saat sebelum konten dibuka. Sedangkan dalam video tersebut terdapat adegan yang tidak layak untuk ditonton publik karena mengandung unsur darah dan kerahasiaan privasi korban. Dalam hal ini, seharusnya YouTube lebih gencar dalam menentukan standar serta peraturan untuk membuat konten ataupun berita yang diterbitkan. Jika di dalam informasi tersebut tidak sesuai standar peraturan dan terdapat pelanggaran, maka harusnya YouTube mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi bahkan men-take down informasi berita maupun konten yang terkait. Yang ketiga, naiknya saham YouTube sejak COVID-19. YouTube sebagai platform media terus mengalami kenaikan saham sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pendapatan YouTube melonjak 33,5% pada kuartal 1 di tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada saat lockdown atau pembatasan sosial saat pandemi COVID-19, orang-orang lebih banyak menggunakan waktu secara online dibandingkan offline. Alhasil, YouTube yang hadir sebagai platform penyaluran berbagai media dimanfaatkan sebagai sarana hiburan, konten, berita, kerja, dan sebagainya. Lanjutnya. Kesimpulan dari presentasi kami adalah YouTube merupakan salah satu media yang memiliki pengaruh paling besar pada bidang informasi di era digitalisasi pada saat ini. Karenanya, tidak heran YouTube menjadi platform informasi digital yang paling populer di setiap kalangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.